Iya, di tahun yang baru ini, di tahun 2025, ada satu lagi materi yang akan saya sampaikan di perkuliahan semester 1 ini. Jadi bagi para Bapak Ibu mahasiswa RPL, tolong harap disimak dengan baik. Karena materi ini akan menjadi penutup dari seluruh rangkaian materi di perkuliahan farmakognosi semester 1 di Diploma 3 Farmasi Universitas Santo Borromeus. Saya akan share dulu materinya. Iya, oke. Mana dia? Saya slideshow dulu. Ya, oke ya, gambaran simplisia secara makroskopik dan mikroskopik. Silakan sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Saya ganti dulu. Nah, ini aja ya. Oke. Ya. Ya, pertama ketika kita ingin menentukan atau ingin melihat gambaran mikroskopik maupun makroskopik dari suatu simplisia yang akan dijadikan bahan baku obat, yang harus kita lakukan pertama kali adalah pengambilan sampling. Kemudian sampel bahan alam bisa berasal dari berbagai macam sumber yang kita sudah pelajari, dari tanaman, dari tumbuhan, dan juga mineral. Kemudian biasanya tuh terletak perbedaan varietas di tiap sumber bahan baku. Kemudian ketika ingin mengambil tanaman sebagai sumber bahan baku, maka akan ada yang namanya perbedaan umur dan perbedaan masa panen. Di mana pengambilan sampel bahan baku akan menentukan mutu ekstrak. Mutu ekstrak tersebut pasti ada korelasinya dengan efek farmakologi atau efek terapi dari tiap manfaat pada tanaman, hewan maupun mineral yang akan dipakai sebagai sumber bahan baku. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada yang diukur dari parameter spesifik maupun parameter non spesifik. Kemudian ya. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi adalah lokasi tumbuh, di mana pasti akan berbeda mutu ekstrak bila dia ditanam di dataran tinggi, dataran sedang, atau dataran rendah. Ini akan menjadi titik temu di mana senyawa identitas dari tiap tanaman, walaupun tanamannya varietasnya sama, tapi ketika lokasi tumbuhnya berbeda, maka akan menghasilkan senyawa aktif juga dengan jumlah kadar yang berbeda. Kemudian tujuannya diperoleh hasil rata-rata dari 3 tempat yang hasil kadarnya. Setiap tanaman tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kemudian dibandingkan atau dibaca lagi nih buku panduannya. Apakah ada persyaratan khusus kadarnya dari tiap monografi tanaman. Kemudian yang kedua adalah mencari kadar atau nilai rendemen terbaik untuk mengetahui kira-kira mana sih tempat tumbuh yang baik ketika kita ingin menanam suatu tanaman yang akan dijadikan sumber bahan baku obat tradisional supaya menghasilkan metabolit sekunder dengan maksimal. Kemudian pengumpulan sampel seperti apa? Yang pertama yang harus kita perhatikan, spesies dan varietas yang akan diambil. Kedua, apakah tanaman budidaya atau tanaman liar? Jadi kita harus lihat nih, ketika tanaman liar, maka akan seperti apa nih? Karena ketika kita membicarakan tanaman liar, maka kemungkinan untuk kita mengambil sebagai sumber bahan baku akan sangat terbatas sekali. Beda lagi dengan tanaman yang kita budidayakan. Kemudian yang ketiga adalah pastikan bagian tanaman yang akan diambil. Apakah yang memiliki senyawa metabolit sekunder itu lebih banyak dan lebih ada efek terapinya tuh di bagian akar, batang, daun, buah, atau dia herba. Seluruh bagian itu dapat digunakan sebagai sumber bahan baku obat.
Yang keempat, waktu panennya, apakah pada malam hari, apakah perlu siang hari tunggu adanya matahari atau pagi hari. Kemudian yang kelima, cara panen dengan tangan atau manual dengan bantuan alat dalam arti senyawa kimia dapat berinteraksi dengan alat yang digunakan untuk memanen. Kemudian yang kita mau petik nih apa, yang mau kita panen nih apa? Apakah Simplicia segar atau Simplicia kering? Jika panennya atau pengumpulan sampelnya dalam bentuk segar, masukkan ke dalam alkohol. Tapi jika Simplicia kering, masukkan ke dalam proses pengeringan. Biasanya varietas yang digunakan dalam bidang pertanian digunakan untuk pemuliaan tanaman. Tanaman yang sudah banyak memiliki varietas, misalkan tomat, padi, jagung, singkong, mangga, cabai, dan lain sebagainya. Nah, pada varietas yang berbeda, kandungan senyawa kimia juga berbeda. Contohnya, pasti kandungan capsaicin ya, pada cabai keriting, varietas cabai keriting, akan berbeda kadar kandungannya dengan cabai besar merah. Di mana kandungan capsaicin ini berbeda jika pemberian pupuk juga berbeda. Ini akan menjadi titik poin ketika kita menggunakan tanaman yang sama tapi dengan varietas yang berbeda. Kemudian ketika kita ingin panen bagian tanaman akar atau radix, ambil bagian yang berada di bagian bawah. Kemudian kalau untuk batang, kaulis, ambil mulai dari cabang pertama sampai leher akar, dipotong dengan panjang dan diameter tertentu. Untuk panen kulit batang atau korteks, diambil dari batang utama dan cabangnya, dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu dan tidak mengambilnya dengan satu lingkaran penuh pada batang. Pada bagian kayu atau lignum diambil dari cabang atau batang, kulitnya dikelupas dan dipotong kecil. Pada panen bagian daun atau folium, diambil daun yang tua, bukan daun kuning atau muda. Daun kelima dari pucuk. Daun dipetik satu persatu secara manual. Untuk bunga atau floss berupa kuncup, kurang ya, kucup itu jadinya harusnya kuncup. Kemudian bunga mekar atau mahkota bunga atau daun bunga dipetik langsung secara manual dengan menggunakan tangan. Untuk rimpang diambil dan dibersihkan dari bulu-bulu akar, kemudian dipotong melintang dengan ketebalan tertentu dan dipanen pada saat daun meluruh atau layu. Pada bagian buah atau fruktus dapat berupa buah matang, buah muda dipetik secara manual. Pada bagian biji atau semen, buahnya dikupas terlebih dahulu, kemudian bijinya dikumpulkan dan dibersihkan. Diambil buah yang sudah masak atau matang. Pada bagian herba, bagian tanaman yang berada di atas tanah diambil kemudian dibersihkan. Nah, kita masuk sekarang ke uji mikroskopik dan makroskopik. Identifikasi secara makro dan mikro dilakukan untuk menjamin kebenaran dari Simplicia. Yang diamati apa saja, Bu? Yang pertama adalah organoleptis, bau, warna, rasa, bentuk. Bisa. Kemudian morfologi dan anatominya seperti apa? Kandungan kimia yang terdapat pasti dia akan memberikan warna yang spesifik sehingga gampang dideteksi. Kalau uji makroskopik dilakukan untuk melihat bentuk morfologi, ukuran dan warna dari Simplicia dan melihat kekhususan bentuk makroskopik dari Simplicia yang diuji. Dapat menggunakan alat bantu berupa kaca pembesar atau tanpa alat bantu, hanya mata saja gitu ya. Dengan panca indera saja juga sudah bisa menguji makroskopik dari Simplicia. Nah, pengamatan morfologi kita lihat bentuknya, warnanya, ukurannya. Contohnya adalah daun kelor seperti gambar yang ada di slide Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian pengamatan morfologi dari rimpang temulak seperti apa? Kita lihat bentuknya, bentuk rimpangnya, temulak pasti akan lebih besar dibanding rimpang yang lain. Kemudian warnanya lebih warna kuning pekat dibanding dengan warna rimpang-rimpang yang lain.
Kemudian ini pengamatan morfologi dari daun salam. Kemudian ini ada juga dari morfologi biji Anisi fructus. Dia buahnya pasti berbentuk tumpukan terbalik, panjangnya 2-5 mm, lebar sampai 3 mm, dan bertangkai pendek. Warnanya berwarna hijau zaitun sampai coklat, berambut dan jarang terbagi menjadi beberapa karpel. Setiap perikap mempunyai 5 rusuk. Perikap itu yang buah yang ada di gambar di slide bawah, pasti dia memiliki 5 rusuk. Ada garis-garisnya gitu ya, ada 5 di setiap satu perikap. Kemudian kalau uji mikroskopik seperti apa? Pasti kita harus menggunakan pengujian dengan menggunakan alat mikroskop. Dan derajat perbesarannya disesuaikan dengan keperluan uji. Karena apa? Pasti kita akan melihat anatomi jaringan yang khas dari tiap simplicia. Organ yang akan dilihat, akar, batang, daun, bunga, buah, biji, dan juga rimpang. Dan yang tadi ya, mencari fragmen pengenal atau jaringan yang khas pada simplicia. Kemudian ini beberapa organ tanaman secara umum yang memiliki jaringan penyusun. Ada jaringan dermal atau epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan pengokoh, kolenkim dan sklerenkim, serta jaringan pengangkut, xilem dan floem untuk proses fotosintesis. Umumnya tipe berkas pengangkut mengacu pada kelas tanaman dikotil, jadi bukan monokotil ya, yang memiliki tipe berkas pengangkutan terpusat atau konsentris, dan pada monokotil lebih tersebar, begitu. Kemudian ini contohnya struktur batang monokotil yang sebelah kiri, yang dikotil yang sebelah kanan. Jadi kalau yang monokotil dia lebih tersebar ketika dilihat dengan mikroskop. Kalau yang dikotil dia lebih terpusat ya atau konsentris. Pengamatan anatomi, dia akan melihat bentuk sel dan jaringan yang diuji berupa sayatan melintang atau membujur, biasanya dalam bentuk serbuk. Nah, dari pemeriksaan anatomi pada organ daun yang akan dilihat biasanya kita akan mendapatkan epidermis, hipodermis, parenkim, sklerenkim, xilem, floem, trikoma, dan juga kelenjar minyak. Nanti ketika kita ingin melihat batang, kita akan mendapatkan bentuk epidermis, hipodermis, sklerenkim, xilem, floem, berkas pengangkut tipe kolateral. Pada bagian akar, epidermis, eksodermis, parenkim, korteks, floem, dan juga xilem. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian, ini contohnya nanti yang Bapak Ibu lihat ketika uji mikroskopik. Bentuk epidermis, rambut penutup, kemudian mesofil bagian bawah, dan lain sebagainya ya. Ada juga kalsium oksalat. Kemudian, identifikasi simplicia yang akan dilakukan secara organoleptis. Tadi ya, warna, bau, rasa dari simplicia. Makroskopik, pengujian yang dilakukan dengan mata telanjang atau dengan bantuan kaca pembesar terhadap berbagai organ tanaman yang akan diuji. Kemudian mikroskopik meliputi pemeriksaan irisan bahan atau serbuk dan pemeriksaan anatomi jaringan itu sendiri atau fragmen pengenal. Simplicia harus memenuhi persyaratan minimal untuk menjamin ya, mohon maaf ya, saya sedang batuk. Kemudian simplicia menjamin keseragaman senyawa aktif, keamanan dan maupun kegunaannya. Faktor yang mempengaruhi persyaratan minimal pada simplicia antara lain bahan baku simplicia,
Proses pembuatan simplisia termasuk cara penyimpanan bahan baku simplisia, di mana kadar air harus di bawah kurang dari 10%. Kemudian cara Bapak Ibu nanti mengepak dan menyimpan simplisia, itu yang mempengaruhi keseragaman senyawa aktifnya. Setelah itu, ini sudah ya, bagian-bagian tanaman yang akan dijadikan simplisia. Contohnya adalah batang brotowali, seperti ini gambarnya. Ini adalah ekstrak kental batang brotowali. Jadi setelah Bapak Ibu menguji, biasanya Bapak Ibu akan membuat laporan, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Ekstrak kental batang brotowali, ekstraktum tinospore crispae caulis spisum, maaf. Namanya Tinospora crispa, kemudian nama Indonesianya adalah brotowali. Pemberian simplisianya atau organoleptisnya adalah warnanya coklat kehitaman, baunya khas dan rasanya pahit. Ketika dibuat menjadi ekstrak kental menggunakan teknologi ekstraksi, maserasi, atau ekstraksi dingin dengan etanol sebanyak 70%. Rendemen yang didapat tidak kurang dari 18,5%. Kemudian kandungan senyawa kimia yang didapat adalah adanya senyawa alkaloid. Dia berarti melakukan uji screening fitokimia. Palmitin, berberin, jatrorizin, tembetarit, tinoscriposid, tinotuberit, borapetol, pikroretin, siringin, pikroretosid. Di mana bentuk ekstraknya, kalau yang tadi simplisia ya, belum jadi ekstrak. Ketika sudah jadi ekstrak, kita cek lagi organoleptisnya seperti apa. Baunya khas, rasa pahit, dan warnanya coklat tua. Kemudian, parameter pengujiannya dengan non-spesifik, kadar airnya tidak lebih dari 15%, kadar abu totalnya tidak lebih dari 12,5%, kadar abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,2%. Dan untuk parameter spesifik, senyawa identitasnya yang didapat adalah tinoscrisposida atau diterpenoid. Termasuk ke dalam golongan diterpenoid ya, kalau untuk tinoscrisposida. Kandungan kimia dalam ekstraknya ketika menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT, itu menggunakan fase diam silika gel. Fase geraknya adalah pelarut kloroform berbanding metanol 90:10 volume per volume. Dengan deteksi pereaksinya anisaldehid, penyemprotnya adalah anisaldehid asam sulfat. Zat pembandingnya pasti zat tinocrisposida, konsentrat ekstraknya 0,1%, volume penotolannya 10 mikroliter dengan jarak rambatnya 8 cm. Didapatkan kadar golongan kandungan kimia, penetapan kadar tinoscriposida dengan KCKT atau HPLC, dan kadar senyawa identitasnya tidak kurang dari 0,3%. Kegunaan berdasar penelitian mampu menekan, jadi ketika diteliti ternyata batang brotowali ini adalah memiliki fungsi atau manfaat menekan pertumbuhan parasit Plasmodium falciparum yang resisten terhadap kloroquine, antifilaria pada cacing Brugia malayi. Kemudian penelitian klinis diujikan ke manusia dengan kasus diabetes tipe 2 tidak menimbulkan efek penurunan gula darah yang nyata. Ya, ini contohnya kayu manis ya. Kalau tadi brotowali ini kayu manis. Ya, nama tumbuhannya Cinnamomum burmani. Nama Indonesianya adalah kayu manis, pemberian simplisianya warna coklat, bau khas aromatis, rasa pedas dan juga manis. Teknologi ekstraksi, maserasi dengan etanol 70%, rendemen tidak kurang dari 27,5, kandungan kimia minyak atsiri dengan komponen utama sinamaldehid dan eugenol, pemberian ekstrak kayu manis, warnanya coklat kemerahan, baunya khas aromatis, rasa pedas dan agak manis. Parameter yang diukur adalah non-spesifik, kadar air tidak lebih dari 16,5%, kadar abu total tidak lebih dari 0,3%, kadar abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,1%, dan untuk parameter spesifik ada senyawa identitas sinamaldehid. Sama kandungan kimia dalam ekstraknya menggunakan pola kromatogram, fase diamnya silika gel, fase geraknya toluene berbanding etil asetat 9:1, dengan deteksi sinar UV 254 nanometer, dengan zat pembandingnya sinamaldehid, volume penotolannya 10 mikroliter, dan jarak rambatnya didapatkan 8 cm.
Kadar golongannya didapatkan penetapan minyak atsiri tidak kurang dari 2,5 dan senyawa identitasnya tidak kurang dari 0,5. Ternyata hasil penelitian menyatakan sinamaldehid atau kayu manis memberikan efek spasmolitik, penurunan motilitas usus pada tikus dan anjing, serta dapat menekan efek tukak lambung yang diinduksi oleh serotonin. Secara tradisional dapat digunakan untuk penderita gangguan nafsu makan, diare, keputihan, nyeri sendi, dan sakit gigi. Terima kasih, itu saja mungkin materi terakhir ya di perkuliahan kita. Kita akan ketemu lagi di ujian akhir semester. Selamat belajar, semoga materi selama 1 semester ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu nanti bisa menjawab soal-soal ujian kompetensi di pertengahan tahun 2025 ini. Terima kasih dan sehat selalu.